Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Ima dalam pertemuan paket alif ke-18. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan kemarin, Bu Nur sudah menyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim. Anak-anak masih ingat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap berhala? Iya betul, dihancurkan berhalanya. Kemudian Raja Namrud marah dan membakar Nabi Ibrahim. Tetapi, apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Kenapa kok tidak terbakar? Iya, karena Allah memerintahkan kepada api supaya menjadi dingin. Nah, ada nasyidnya loh. Ada satu kisah di dalam Al-Quran. Seorang nabi dibakar raja zalim. Tetapi Allah sayang nabinya. Allah perintah api itu dingin. Siapa dia? Nabi yang baik. Siapa dia yang disayang Allah? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Nah anak-anak, itu tadi nasyid tentang Nabi Ibrahim. Sekarang kita dengarkan lanjutan kisah tentang Nabi Ibrahim. Begini kisahnya. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah tinggal di Palestina. Nabi Ibrahim dan Sarah belum mempunyai keturunan. Lalu, atas anjuran Sarah, Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Karena mereka ingin memperoleh keturunan dari Nabi Ibrahim. Suatu hari, Hajar bermimpi. Seorang malaikat datang dan memberitahukan bahwa dia akan memperoleh anak yang akan menjadi pemimpin masyarakatnya. Dan anak itu harus diberi nama Ismail. Hajar kemudian melahirkan anak laki-laki. Ibrahim memberinya nama Ismail. Mereka sangat mencintainya. Mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah mengaruniai mereka Ismail. Allah mempunyai rencana besar bagi Hajar dan Ismail yang kelak akan menjadi Rasul Allah. Suatu hari, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa putranya Ismail dan istrinya Hajar ke lembah Mekah di Arabia. Mereka mengarungi gurun pasir yang panas dan kering dengan mengendarai unta. Sampai akhirnya mereka tiba di Mekah. Hajar memandang daerah sekelilingnya. Yang terlihat hanya pasir gurun yang panas. Tidak ada pohon untuk berlindung, telaga air, atau bahkan orang-orang di sekitarnya. Suasananya sangat sepi. Nabi Ibrahim memberi Hajar sekantung air dan beberapa buah kurma untuk bekal jika Hajar haus dan lapar. Kemudian Ibrahim berkata kepada Hajar bahwa ia akan pulang ke Palestina, meninggalkan Hajar dan bayinya sendiri di padang pasir. Hajar sangat terkejut saat Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Hajar mengikutinya dan bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kemana engkau akan pergi? Engkau meninggalkan kami sendiri di tempat yang sunyi ini. Tidak ada manusia dan tidak ada makanan yang bisa dimakan atau diminum." Ibrahim sangat sedih. Namun, Ibrahim percaya bahwa Allah akan menjaga keluarganya. Hajar kemudian bertanya kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menoleh dan mengangguk. "Ya, ini adalah perintah Allah." Mendengar itu, Hajar lalu menjawab, "Kalau ini perintah Allah, tentu Ia akan menjaga kita."
Hajar kemudian kembali ke tempatnya semula. Nabi Ibrahim terus berjalan menjauh dengan perasaan yang sangat berat. Dia mencapai suatu tempat di mana sudah tidak bisa melihat keluarganya yang ditinggalkannya. Sampai di tempat itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak bertanaman di dekat rumah-Mu yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberi pertolongan kepada Hajar dan Ismail. Beberapa tahun setelah itu, Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan putranya Ismail untuk membangun suatu bangunan di lembah Mekah. Bangunan ini disebut Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dengan batu dan cadas. Ketika dinding yang dibangun sudah cukup tinggi, malaikat Jibril datang dan membantu menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Batu hitam itu masih ada sampai saat ini di dinding Ka'bah. Batu ini langsung dikirim Allah dari surga. Nah, ketika bangunan Ka'bah sudah siap, Allah menyampaikan kepada Ibrahim dan Ismail bahwa tempat itu adalah tempat bersembahyang untuk semua muslim yang percaya kepada Allah yang Maha Esa dan para Rasul-Nya. Allah juga menyampaikan bahwa orang-orang dari seluruh dunia kelak akan datang dan berkeliling di sekitar Ka'bah sambil menyampaikan tasbih kepada Allah. Nah anak-anak, demikian kisah Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan amanahnya. Semua nabi dan rasul yang diutus Allah tugasnya adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid. Hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membuat Ka'bah seperti Nabi Ibrahim. Tetapi kita hanya menggunakan kertas ya. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah LK dari Bu Guru, pensil warna, boleh juga krayon, lem, dan gunting. Langkah pertama, anak-anak mewarnai gambar Ka'bah di lembar kegiatan. Setelah selesai mewarnai, seperti contoh, kemudian menggunting sesuai pola gambarnya. Setelah selesai digunting, anak-anak menempelnya. Nah, melipatnya sesuai dengan pola gambar yang sudah ada ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau anak-anak ada kesulitan, boleh minta bantuan ayah dan bunda. Selamat mengerjakan anak-anak. Insya Allah anak-anak semuanya bisa. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran paket alif pertemuan ke-18. Anak-anak tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan sholat 5 waktunya. Jika Bu Ima ada salah, mohon dimaafkan ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.